Oke, what's up guys? Saatnya kita kaji dulu sistem kolom scanning drivernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kembali lagi bersama saya Jabran Arsyad. Seperti biasa, hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya memperbaiki televisi LED. Kali ini yaitu LED sub 49 dengan kerusakan seperti ini, bergaris-garis. Kerusakan seperti ini belum tentu ada di chopnya, chop kolom, bisa jadi di Tekonogic. Nanti oleh karena itu kita akan periksa. Terkadang apa-apa yang kita anggap sulit ternyata mudah, atau apa-apa yang kita anggap mudah terasa begitu sulit. Baiklah teman-teman semuanya, video ini akan saya buka. Nanti kita akan periksa beberapa bagiannya. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe channel saya agar saya semangat untuk membuat konten video tutorial, vlog, atau kegiatan saya sehari-hari. Baiklah teman-teman, akan saya buka. Kita lanjut. Yuhu, welcome back again. Jadi televisi ini serinya adalah 39LE440M. Ini main power supply-nya. Ini blok inverter driver. Ini main boards. Dan ini timing control atau Tekonogic-nya. Karena pembahasan tadi adalah garis-garis seperti tadi, maka blok yang harus kita perhatikan adalah bagian chop kolom. Jadi kolomnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tadi yang kita lihat bergaris-garis yaitu di sebelah kiri saya. Ya. Jadi televisi ini menggunakan CPU chipset yaitu CM2801B dengan scanning kolomnya LR atau yang kanan, yang kiri. Jadi chop kolom itu ada 4 ya. Jadi 4 kanan, 4 kiri. Ini ada sistem scanning dari CPU ini atau scaler ini adalah 4 kanan 4 kiri atau sistem LR. Ini adalah DC converter untuk PGH PGL. Sebelum kita cek ukuran output dari scalernya, terlebih dahulu tentunya kita lihat chop kolomnya yang 4 buah ini. Apakah dia kelihatan gosong atau masih bagus? Kita bisa lihat dari sini. 1, 2. Maaf jika Anda nggak kelihatan, tetapi saya kelihatan. Itu sepertinya nggak ada yang gosong atau kebakar. Masih kelihatan bagus. Oke. Sekarang kita akan coba untuk mengukur output dari IC ini, yaitu LVOV. Ada beberapa data ini, 1, 2, 3, 4 ya, 4 data. Atau data signalnya kita cek saja menggunakan multitester. Apakah tegangannya semua normal atau ada yang janggal di outputnya ini? Di sini. Jadi masing-masing
keempat, yang 4 kolom ini itu ada 4 jalur atau 4 pasang yang satu sama lain berhubungan. Ya, ini ada test pointnya yang keluar dari IC CPU ini atau IC scaler ini. Baik teman-teman, saya cari trim pot dulu, kita ukur tegangan di data output signal yang masuk ke chop kolom ini. Oke, saatnya kita tes tegangan pada output IC scalernya. Saya hidupin terlebih dahulu televisinya. Ya, backlight-nya sudah menyala. Kita ukur. Pertama, LV on 1,4 normal. LVOV 1,87 normal juga. 1 volt 1,6 normal. 1,1 LV2N 1,4. Kemudian yang terakhir LVCLKV Oh, no. 0,98 yang seharusnya 1 volt ya. Ini gak ada tegangan juga nih kayaknya nih. 311. Ada tegangan yang di sini janggal ya. Sementara kita lihat CLKP yang ada di sebelah kanan yang normal tadi, yaitu yang ada di sini. Ini untuk yang kanan, output dari IC scalernya. CLKP ya 12 11 11 14 1,0 1,6 1,1 1,4 ya. Normal sebelah kanan. Tadi di sini yang janggal, yang ada di sebelah kiri, yaitu LVCLKV ini. Nah, di sini tegangannya nggak ada, nggak terbaca, minus. Baik, dua jalur itu sekarang kita matikan, lalu kita lihat resistansinya ke ground. Lihat resistansinya ke ground. Ini kita aktifkan buzzernya ya. 1 2 ya 2. Ya, kita cek ke ground masing-masing jalur. Mulai LVC ke LP tadi. Ya, buzzernya berbunyi. Yang lain enggak. Menandakan di jalur ini ada yang short. Yang mana jalur ini masuk ke IC CPU ini. Baik teman-teman, saya akan memastikan jalur yang mana yang mengakibatkan dia short, ataukah di chop ini, ataukah di IC ini sendiri. Caranya kita potong jalur ke sini, lalu kita ukur apakah IC ini yang short di jalur LVCKLP ataukah di kolom ini. Jadi saya gambar dulu ya, bahwasanya ada 4 jalur atau 4 pasang, 8 pasang di sini yang di paralel menuju output dari IC scaler ini. Sama halnya dengan yang ini. Ya, 1 2 3 4 juga masuk ke sini dengan sistem LR. Oke, baiklah teman-teman, setelah saya melakukan pengukuran, ternyata yang short adalah IC ini. Jadi saya sudah ada ini IC-nya.
Ini IC CM2805. Ini dia yang akan saya pasang atau ganti. Ini yang baru. CM2801B yang akan saya gantikan ke sini. Baik, saya harap Anda semua supaya berhati-hati dalam mengganti ini. Lepas dan masangkan, jangan sampai human error atau kesalahan. Baik, proses penggantian ini akan saya segera lakukan. Lihat proses penggantiannya. Oke, lanjut lagi. Oke, what's up guys, kita kaji dulu sistemnya. Baik, ini dia. Jadi saya telah menggambar tadi setelah kita ukur beberapa bagiannya dari panel IPS LED ini. Jadi tadi yang saya sebut adalah IC CPU atau scaler. Dia mengumpankan data signal ke beberapa kolom yang saya sebut tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu yang sebelah 4 yang itu adalah sebelah kanan atau right, kemudian 4 lagi 1, 2, 3, 4 yang sebelah kiri atau left. Jadi yang tadi kita lihat bergaris-garis yang itu ada sebelah kiri. Setelah kita pengukuran rusak di jalur LC LKV yang ada satu di sini, yaitu rusaknya IC tersebut, IC CPU atau scaler. Ini juga ada RIO yang sinkron ke raw drivernya. Jadi ini kita sebut adalah kolom atau flash, yang ini adalah negatifnya. Jadi tadi kita ada masing-masing jalur ada 8 jalur atau 4 pasang. Yang 4 pasang, yang ini yang rusak. Jadi lihat pembagiannya 4 kanan dan 4 kiri. Ini adalah input dari mainboard. Ini kita sebut adalah LVDS ya. Ada beberapa jalur di sini, ada plus PCC 12 volt. Kemudian data-data ada 10 jalur, data LVDS nya dari mainboard masuk ke IC scaler. Scaler itu juga mengumpankan ke masing-masing chop kolom ya, seperti tadi. Nah, ini masalahnya ada di sini yang short ke ground sehingga nggak ada tegangan di jalur ini. Ternyata setelah kita cek yang rusak adalah IC CPU atau IC scaler. Oke, mungkin ini saja. Semoga bisa difahami oleh semua ya. Jadi kita cek masing-masing jalur ini. Tadi yang ini yang janggal. Oke, kita lanjut penggantian IC CPU atau IC scaler tersebut.
semuanya. Sekarang kita coba. Sudah saya pasang kembali. Saya sampai grogi ya guys. Ini kita langsung hidupi. Ya Allah, mudah-mudahan kita berdoa semoga hasil kerja saya tadi membuahkan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya naik ke atas, kita lihat. Tunggu. Up. Alhamdulillah, akhirnya televisi ini bisa hidup dengan normal. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itulah dia teman-teman. Saya masih grogi aja ya, gemeter, takutnya nanti malah makin parah. Alhamdulillah ini berhasil solved dengan mengganti IC scaler atau CPU nya. TV ini bisa kembali normal dengan bagus. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tutorial yang semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menonton. Bye.